adik-adik. Wah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Kira-kira kalau di bulan Desember kita akan merayakan hari apa ya? Betul adik-adik, kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dalam rangka menyambut hari Natal, kakak-kakak mau mengajak adik-adik untuk mengikuti acara PA Ceria. Nah, PA Cerianya itu akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, jam 4 sore, live melalui aplikasi Zoom. Ingat ya adik-adik, diadakan pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember 2020, jam 4 sore, live dari aplikasi Zoom. Nah, adik-adik, untuk memeriahkan kegiatan PA Ceria ini, Kasini mau adik-adik menyiapkan beberapa barang ya, yaitu gelas plastik dan strapless dan gunting, serta ada kertas origami, dan yang terakhir adik-adik yaitu benang. Nah adik-adik, nanti disiapkan ya barang-barang ini. Oke, sampai berjumpa di PA Ceria. Dadah. Hafalan Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi Kak Dian. Pagi Kak. Selamat pagi Kak Happy. Nah, gimana adik-adik? Semuanya sudah siap dong untuk beribadah? Sudah siap Kak Happy? Siap dong. Siap Kak Dian? Siap. Kak Cindy dan kakak-kakak di sini juga sudah siap loh untuk beribadah. Berarti adik-adik juga sudah siap ya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, seperti biasa kita akan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin, selesai. Nah adik-adik semuanya berdiri. Ayo berdiri seperti Kak Happy, berdiri seperti Kak Dian. Kita semua berdiri yuk. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 114, Anak-anak Pujilah, bait 1 dan bait yang kedua. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Nah, adik-adik sudah bernyanyi dengan gerakan kan? Tetap semangat dong. Nah, sekarang adik-adik untuk membuka ibadah pada pagi hari ini, kita pastinya harus berdoa. Nah, doa pembukaan kali ini akan dipimpin oleh Kak Dian. Silakan Kak Dian. Mari adik-adik, kita semua kakak-kakak, kita berdoa ya adik-adik sebelum mulai ibadah kita. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami semua. Tuhan sudah memberikan hari di mana kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dan Tuhan juga sudah menyiapkan kami untuk beribadah.
Kami mohon pimpinan Tuhan agar Engkau hadir dalam ibadah kami, walaupun kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Berkati kami semua Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Amin. Terima kasih Kak Dian. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi lagi ya. Adik-adik, ayo berdiri lagi. Tetap berdiri, kita mau nyanyi dengan gerakan. Lagu dari mana Kak Happy? Dari Kidung Ceria 215, Dengar Hai Kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Nah, adik-adik, kita sudah bernyanyi. Setelah ini kita akan membaca Mazmur. Disiapkan dulu ya adik-adik Alkitabnya. Akan dibacakan oleh Kak Happy ya adik-adik. Oke adik-adik, kita buka Mazmurnya dari Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Udah dibuka adik-adik? Mazmur 11 ayat 1 sampai 7. Kita baca bergilir ganti ya. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, Apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tatanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil. Dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Demikian Mazmur pada pagi hari ini. Kembali ke Kasih. Silakan Kasih. Nah adik-adik, kita sudah membaca Mazmur. Sekarang kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Disiapkan Alkitabnya kembali. Dan boleh juga untuk kakak-kakak kelas tanggung dan kelas kecil menyiapkan alat tulisnya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik kelas tanggung, ketemu lagi bersama Kak Daniel. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang mau memberikan kami Roh Kudus sehingga kami boleh memahami apa yang Engkau ingin sampaikan. Berkati juga Kakak Daniel yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan juga yang mau membantu dia sehingga adik-adik semua boleh memahami dengan baik firman Tuhan hari ini. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik sudah disiapkan kan ya semua alat tulis ataupun juga Alkitabnya?
pembacaan hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Kakak ulangin ya, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 9. Sudah dapat semuanya? Oke, udah. Kita baca sama-sama ya. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, pembacaan firman Tuhan hari ini bercerita tentang berbagi kasih Tuhan. Nah, adik-adik pernah nggak membantu teman yang lagi kesusahan atau yang lagi butuh bantuan? Misalnya contohnya nih ya, lagi di sekolah, terus ada teman yang lagi nggak bawa pulpen atau pensil, terus dia minta tolong ke adik-adik, lalu adik-adik kasih pinjam pulpen atau pensil. Nah, itu salah satu contoh dari berbagi. Nah, adik-adik, lewat ayat yang baru kita baca hari ini, Rasul Paulus mau mengingatkan kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus bahwa kita harus mempunyai hati dan perilaku yang selalu mau berbagi. Nah, di pembacaan hari ini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus untuk membantu jemaat Yerusalem. Nah, jadi pada saat itu jemaat Yerusalem lagi butuh banget bantuan nih, mereka lagi kesusahan. Rasul Paulus lalu meminta orang-orang di Korintus untuk membantu mereka, karena orang-orang di Korintus itu terbilang jemaat yang berkecukupan secara materi. Istilahnya seperti banyak orang kayanya lah ya. Tapi sayangnya mereka menolak. Lantas siapa yang membantu? Siapa coba? Jemaat di Makedonia. Nah, adik-adik tahu nggak, jemaat di Makedonia itu ternyata malah istilahnya lebih miskin daripada jemaat di Korintus. Hidupnya serba kekurangan, tapi mereka punya hati dan semangat membantu jemaat Yerusalem yang lagi membutuhkan. Nah, itu sangat seperti itu yang Tuhan inginkan kepada kita adik-adik. Jadi Tuhan tuh mau kita memiliki hati yang selalu suka menolong dan berbagi kepada orang lain terlepas dari situasi apapun. Nah, adik-adik bisa nggak tuh? Nah, kita harus selalu meneruskan kasih setia Tuhan
karena dari Tuhan yang sudah menolong kita terlebih dahulu. Kita membantu orang lain karena Tuhan sudah baik kepada kita, bukan kita membantu orang lain karena kita ingin Tuhan baik kepada kita, tapi kebalik ya. Harusnya kita menolong orang lain karena Tuhan sudah terlebih dahulu baik pada kita. Baiknya dari apa? Dari karunia keselamatan. Jadi Tuhan Yesus Allah sudah memberikan anaknya kepada kita, yaitu Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Nah, itu adalah kebaikan yang terbesar yang sudah kita terima, sehingga kita harus membagikan kebaikan itu kepada orang lain, teman-teman di sekitar kita, ataupun juga keluarga. Nah, demikian. Jadi adik-adik ingat ya, apa pesan hari ini? Yaitu selalu berbagi. Nah, sebelum Kakak Daniel tutup dari firman hari ini, kita buka dari Amsal 3 ayat 27. Coba adik-adik buka ya, Amsal 3 ayat 27. Oke, sudah dapat semuanya? Amsal 3 ayat 27. Kakak bacain ya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Itu dia. Jadi selalulah bersikap baik kepada orang lain, jangan jenuh untuk berbagi dan membantu orang lain. Amin. Oke adik-adik, dengan ditutupnya firman Tuhan tadi, ayat yang baru kita baca tadi, Amsal 3 ayat 27, adik-adik ingat ya, karena itu juga yang akan menjadi ayat hafalan untuk adik-adik ingat dan akan ditanyakan lagi nanti minggu depannya, oke? Jangan lupa ya, Amsal 3 ayat 27. Oke adik-adik, kakak akan mengakhiri dengan doa. Semuanya sudah siap? Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mengingatkan kami kembali lagi tentang pentingnya berbagi. Ya Tuhan, kuatkanlah kami dan berikanlah kami juga hati yang selalu ingin berbagi dan membantu orang lain, agar nama-Mu saja yang boleh dipuji ya Tuhan, sehingga orang-orang lain juga boleh mengenal Engkau lebih baik lagi sebagai Tuhan penyelamat yang maha besar. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga mau berdoa buat orang-orang di sekitar kami yang mungkin saat ini sedang dalam kesusahan. Ya Tuhan, Engkau saja mau memberikan mereka berkat, termasuk juga Engkau yang boleh menggerakkan hati kami juga untuk membantu mereka yang kesusahan. Tuhan Yesus mau menyembuhkan juga orang-orang yang sedang sakit, baik itu teman kami ataupun keluarga kami. Berikanlah mereka kesembuhan sehingga mereka boleh menjalankan aktivitas sehari-harinya. Ya Tuhan, berdoa pula juga untuk orang tua kami, Engkau yang mau memberikan mereka kesehatan dan Engkau memberkati juga mereka dalam pekerjaan. Biarlah papa dan mama juga boleh menjadi berkat tak cuma bagi kami sebagai anak-anak, tapi juga orang-orang di sekitar. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami juga pada kami, dan janganlah membawa kami dari pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Nah adik-adik sudah mendengarkan firman pada pagi hari ini kan?
Nah, adik-adik mau ya berbagi kepada sesama dan meneruskan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Untuk merespon firman pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi lagi adik-adik. Semuanya berdiri. Ayo berdiri karena kita akan bernyanyi dengan gerakan. Dari mana Kak Dian? Dari Kidung Ceria 205. Aku suka membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Nah, adik-adik, saatnya ini kita akan persembahan. Seperti biasa adik-adik, untuk persembahan adik-adik tidak mengumpulkannya secara langsung, tetapi adik-adik dapat kumpulkan melalui papa mama, atau papa mama dapat mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Nah, adik-adik, kita sudah di akhir ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah ini dengan bernyanyi lagi adik-adik. Kita akan bernyanyi dari mana Kak Happy? Dari Kidung Ceria 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Kak Dian. Mari adik-adik, kakak-kakak, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas pimpinan Tuhan yang menemani kami sepanjang ibadah kami. Tuhan, apa yang kami dengar dari kakak-kakak pelayan, kiranya kami boleh melakukannya. Kami boleh meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang, terkhusus Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami agar kehidupan kami boleh nyata, boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami boleh disebut, dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, terima kasih Kak Dian. Adik-adik, kita sudah selesai beribadah. Seperti biasa kakak-kakak mau mengingatkan kepada adik-adik, kalau untuk dalam masa-masa pandemi seperti ini, jangan lupa selalu memakai masker kalau mau pergi keluar rumah ya. Dan juga rajin apa kakak-kakak? Cuci tangan. Betul, rajin cuci tangan. Oke adik-adik, sampai jumpa ya di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.